Loli di UK, sebelum ke rumah saya kan temani sama mereka berdua Eda yang berbicara. Terus waktu ke rumah saya, aduh itu banyak trouble. Nah, dia feeling itu maunya dia punya anak di UK supaya dia jangan pulang. Anak itu bisa sponsor dia sama laki-laki bule itu. Nanti anaknya sudah pulang, tiba-tiba ada satu ngomong bahwa anaknya baru dia mulai kaget. Tapi saya tidak tahu anak ini benaran atau ngomong kosong. Kisruh tak berujung terkait laporan polisi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide memang nampak masih jauh dari kata usai. Namun siapa sangka polemik itu telah memasuki babak baru usai Juliana Fernandez atau yang akrab disapa Mama Eda kini dikabarkan siap untuk dijadikan saksi oleh pihak Fadel. Langkah itu diambil oleh Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum. Lantaran Juliana Fernandez diyakini tahu persis seperti apa sepak terjang mencengangkan Loli selama berada di Inggris. Dan baru-baru ini, Mama Eda akhirnya buka suara di hadapan media dan menyibak semua fakta yang selama ini tersembunyi dari pandangan masyarakat. Lantas, seperti apakah pengakuan mencengangkan Juliana Fernandez? Serta, benarkah pula masalah besar sudah hadir di masa-masa pertama Loli menetap di kediamannya? Waktu Loli di UK, sebelum ke rumah saya kan temani sama mereka berdua Eda yang berbicara. Terus waktu ke rumah saya, aduh itu banyak trouble. Pada saat Loli di sini, waktu Loli masih di London berbicara sama Eda itu baik-baik saja. Sekalian Loli cerita bahwa dia punya teman kenalnya lewat online yang namanya Alex. Begitu ceritanya. Ya, di rumah saya Loli orangnya baik. Tapi kalau sudah di luar, kita jalan waktu kan pertama kali tiba di rumah saya, terus selang hari yang ketiga. Karena pada saat itu saya kerja, jadi hari Senin kami berangkat ke London. Saya kerja sampai hari Minggu malam. Dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Jadi saya tiba di rumah jam 7 malam. Terus pagi-pagi seperti begini kita mulai berangkat. Kita mau ke London. Loli bilang saya, Mami apa saya bisa invite Alex? Saya bilang boleh. Kan kita mau jalan-jalan ya. Biar Loli tahu kota London, karena selama ini kan Loli tidak tahu UK. Jadi kita jalan ke UK, sebelum berangkat Loli SMS Alex. Nah, pada saat kita jalan itu sudah mereka berdua di kereta api, karena kami jalan itu bukan kami sendiri. Saya ada undang sama teman saya, kami berdua kerja sama-sama. Jadi kita jalan rame-rame sama anak perempuannya, mereka mau kenal sama Loli. Jadi dari Timor Leste kita sama-sama. Waktu itu ketemu Alex, dia sudah mulai genit. Jadi saya lihat kita di dalam kereta api itu dia sudah peluk-pelukan saja di Alex, tidak lepas. Saya lihat, saya anggap aja kayak biasa karena saya juga tidak tahu apa yang dia buat di London. Padahal dia sudah sama Alex waktu Alex ke London. Jadi kita jalan, waktu kita jalan mereka berdua Alex seperti suami istri, lebih lagi dari suami istri. Di publik. Jadi ada video, ada foto semua. Mungkin kita video-video semua orang ada nonton. Semua orang. Mamanya juga mungkin nonton. Kecewa, gue biasa aja sih, biasa aja. Nggak ada. Kalau masalah cuma ngomong kayak gitu sih nggak, biasa aja. Yang gue kecewa bukan masalah itunya. Kan kalian udah tahu apa yang gue laporkan. Ini anak tidak ada punya kata sopan santun sama sekali. Saya kasih tahu supaya tahu. Ini anak tidak ada sopan santun. Kalau pada saat foto dia bikin sopan santun, tapi habis
Pokoknya teman-teman saya foto semua. Eda, semua pada foto dia. Ada semua. Dia nekat, dia kan sudah sama Alex, sudah. Jadi dia sudah anggap Alex, karena Alex ini orangnya tinggi. Dia lompat ini sambil peluk-peluk sambil dengan mulut nih. Alex itu ada pakai kacamata ya, jadi saya hanya lihat, saya pura-pura tidak lihat. Kita semua kan anggap aja tidak usah lihat karena itu barang biasa. Selesai kita di London, pulang ke rumah, turun taksi di depan rumah saya yang depan sini, kita masuk, dia bawa Alex. Padahal kita sudah mau 11:30 malam. Dia mau bawa masuk Alex, duduk di sofa saya ini. Jadi saya bilang jangan, ini sudah larut malam. Alex harus pulang. Disitulah dia tidak mau. Dia sudah menangis setengah mati seperti orang gila. Terus saya bilang, Alex, go now, go back you home, go back now, calling taxi and go back now, because you just live in Peterborough, you have to go now. Disitulah Alex langsung angkat kaki keluar dari rumah saya, pergi pintu situ, pergi. Saya tidak ikut, saya kan tidak peduli ya, tapi saya harus keras. Go now, not more, go now. Loli ikut juga lari sampai mereka menangis di luar ini. Eda sama Loli sama Alex di orang gila di luar. Sungguh miris memang bila apa yang diceritakan oleh Juliana Fernandes alias Mama Eda benar-benar terjadi secara nyata. Dan tak kalah mirisnya lagi, Juliana Fernandes menjelaskan jika dirinya merasa Loli sengaja melakukan hal tersebut agar dirinya mendapatkan jalan pintas untuk menetap di Inggris. Lantas seperti apa penjelasan Mama Eda terkait hal itu? Serta jalan pintas seperti apakah yang dimaksud oleh Mama Eda? Dia punya buat ini, kita semua kita lihat dengan mata begini, duduk baku samping, dia sudah tidak tahan. Anak ini memang persis mamanya. Saya hanya nonton tapi persis mamanya. Kita ke London ini, dia buat ini seperti orang kelaparan di atas kereta api juga sudah tidak tahu diri lagi. Ini saya kasih tahu, dia punya sifatnya itu. Terlalu mungkin dia nekat mau punya anak di UK. Karena saya ada cerita, saya kan sambil ngomong-ngomong kan kita cerita-cerita. Jadi dia dengar, dia feeling itu maunya dia punya anak di UK. Supaya dia jangan pulang, anak itu bisa sponsor dia sama laki-laki bule itu. Terlepas dari sepak terjang mengejutkan dari Loli yang dikuliti habis oleh Mama Eda, kisah drama keluarga ini telah sampai di ranah hukum. Di mana Fadel Bajide saat ini seakan dipaksa harap-harap cemas menanti kepastian nasib masa depan hukumnya. Walaupun begitu, pihak Fadel justru menunjukkan yang sebaliknya. Pasalnya, saat ini mereka seakan telah berada di atas angin. Apalagi, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel kini merasa jika pengakuan Mama Eda sebagai saksinya nanti mampu menguatkan pembelaannya terhadap Fadel. Meski begitu, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita justru merasa jika kesaksian Juliana akan dinilai tidak sah lantaran dilakukan melalui sambungan video. Lantas, seperti apa penjelasan masing-masing kuasa hukum dari kedua kubu? Serta bagaimanakah pula komentar Mama Eda terkait namanya yang terseret dalam kisruh ini? Saya tidak rasa menyesal ya, hanya anak itu yang harus dia feeling bahwa pada saat saya sudah kasih sekolah, coba dia sekolah selesai, sudah tamat, baru dia mau pulang, boleh dia pulang, boleh pacaran, tapi selesaikan sekolahmu karena anak kau ini masih kecil untuk sekolah. Pada saat dia mau pergi sekolah juga dia masih mau live, padahal Eda sudah jalan di depan. Coba bayangkan, mau pergi ini koleksi ini masih, padahal mereka dua Eda ini harus berangkat sama-sama.
Eda sudah jalan di depan Loli, tapi masih live. Mereka punya hidup itu hanya dengan live. Baru bisa ada makan minum. Oke, it's true. But you want to school, you have to focus for school. Saya dan tim hukum akan ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan saksi dari UK via Zoom dengan Ibu Juliana Fernandes dan saudara Mama Eda atau Eda. Saksi luar negeri, tapi Fadel datang. Saksi luar negeri, tapi Fadel datang untuk meringankan Fadel. Besok akan kami ungkap semua hasil pemeriksaan itu akan saya sampaikan ke media. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Via Zoom kabarnya, Pak? Biasanya yang via Zoom. Memang sidang perdata. Memang ini sidang. Bukan. Yang saya tahu ya, menurut hukum, proses pemeriksaan terhadap seseorang itu setelah diperiksa semua, ada namanya berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan itu ada yang namanya tanda tangan kecil, namanya paraf. Pada saat tanda paraf, habis itu semua diparaf semua baru tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah bisa menandatangani melalui handphone? Satu. Yang kedua, tanda tangannya harus basah. Yang terpenting, semua saksi yang diperiksa di dalam proses tindak pidana itu harus berhadapan langsung dengan penyidik. Artinya penyidik tidak berhadapan dengan HP. Kalau berhadapan dengan HP, itu melanggar KUHP. Seperti itu. Ya, ada proses. Saya tidak akan berbicara secara pidana. Saya hanya berbicara secara perdata bahwa setiap proses terhadap orang dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri manakala ingin beracara di Indonesia harus mendapatkan legalisasi surat kuasanya atau apapun dokumennya melalui kedutaan besar. Rentetan polemik hukum antara Nikita Mirzani, Fadel Bajide, serta Loli saat ini memang tidak lepas dari aksi Nikita yang menjemput sang putri dengan paksa, lantaran ia diduga sudah berbadan dua. Dari kejadian itulah muncul sederet laporan polisi yang masih berjalan hingga sampai saat ini. Desas-desus Loli yang diduga berbadan dua itu memang tidak ada habisnya menjadi perbincangan. Bermula dari pengakuan mengejutkan Mail selaku asisten Nikita yang kemudian dibantah tegas oleh Loli. Konflik ini terus bergulir kencang, layaknya bola panas yang menggelinding liar. Hal itu pun rupanya sampai pulang ke telinga Mama Eda. Namun yang tak disangka-sangka, Mama Eda justru mengaku bahwa dirinya masih belum yakin sepenuhnya jika Loli benar-benar sudah berbadan dua. Lantas, apa yang membuat Mama Eda meyakini itu? Apa benar sikap skeptis Mama Eda berakar dari sikap Nikita yang menurutnya kerap mengarang cerita? Iya, kalau kita harus cari tahu, kita harus tahu dokter mana. Memang betul-betul dia hamil, memang betul-betul dia, karena dia live terus. Dia tidak pernah stop live. Kok masa dia hamil? Kalau dia hamil juga mau bikin apa? Karena kau sudah lepas tangan, kau sudah tidak peduli dia. Tiba-tiba kau mau peduli dia lagi. Perempuan pembohong, perempuan kurang ajar, mama kurang ajar seperti itu. Makanya anaknya tidak suka mamanya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada masalah, tidak perlu sebenarnya. Kalau bisa panggil Fadel, bicara baik-baik. Sekarang kamu bicara betul, suruh Fadel mengaku. Begitu, karena Fadel juga masih muda. Fadel juga, ya namanya mereka lah. Fadel juga kuliah sampai bilang Fadel dia bayar dia bayar uang sekolahnya Pak. Loli itu sekikirnya bukan main. Oke, kasus Laura ya. Sebetulnya capek ya kalau ngomongin kasus ini ya, karena memang prosesnya begitu panjang. Ini bukan kasus yang mudah, bukan kasus yang gampang untuk segera ditangkap tersangkanya. Biar tidak ada celah,
saksi-saksi dari 16 itu diperiksa satu-satu. Kebetulan dokter juga dokter-dokter profesional. Sebetulnya saya sudah tahu statusnya anak saya apa, tapi memang belum bisa saya sampaikan. Mungkin dalam waktu minggu depan ketika nanti si Kang Semir ini dipanggil, baru nanti akan Niki sampaikan dari mulut Niki sendiri. Ya sudah, yang penting gimana ya ngomongnya. Ya ini yang sudah terjadi, ya sudah dijalani aja. Ini masalah tidak masuk akal. Ini masalah kurang ajar. Ini masalah tidak secara orang bilang seperti bagaimana kita tidak tahu. Mamanya boleh berteriak seperti anjing kelaparan, tapi kenapa dia tidak terima? Anaknya sudah pergi 3 kali. Dia lihat lewat video, dia seperti tidak lihat. Dia lihat itu kamera di luar, dia seperti tidak tahu. Nanti anaknya sudah pulang, tiba-tiba ada satu ngomong bahwa anaknya, baru dia mulai kaget. Tapi saya tidak tahu anak ini benaran atau ngomong kosong. Pada saat sidang, Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses, saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan, ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi. Karena berkas itu akan berbicara, saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa. Itu semuanya ada. Kalau saat ini saya ada larangan karena yang menjadi pihak atau orang yang diperiksa subjeknya adalah anak di bawah umur. Jadi saya tidak bisa menyampaikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.